Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Ya, Bapak mengingatkan bahwa nanti absen Bapak kirim lewat WA. Jadi nanti absen Bapak kirim lewat WA. Jangan lupa absen supaya apa? Menandakan bahwa kalian hadir mengikuti pembelajaran agama pada hari ini. Nah, anak-anak, ya, setelah Bapak mengingatkan tentang absen, Bapak juga mengingatkan ternyata masih banyak, ya kan? Banyak anak-anak yang belum menyelesaikan, ya, tugas, baik itu ulangan harian ataupun juga tugas-tugas harian ataupun juga keterampilan. Maka anak-anak secepatnya untuk mengerjakannya supaya kalian dapat nilai, ya, supaya kalian dapat nilai yang baik, ya, yang baik agar nanti tidak menjadi halangan saat kalian menerima raport, ya. Itu ya anak-anak, ya. Ngerti ya? Jadi satu, ya, absen nanti Bapak kirim lewat WA, ya. Absen kirim lewat WA. Lalu yang kedua adalah bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas, baik itu harian, keterampilan, UH, secepatnya untuk menyelesaikan supaya anak-anak dapat nilai, ya, dan nanti tidak menjadi batu sandungan saat menerima raport. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan panggilan murid Yesus, ya, panggilan murid Yesus. Semua kita dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Entah itu agamanya, entah itu sukunya, entah itu budayanya, semua dipanggil, ya, untuk ikut mewartakan kabar sukacita. Misalkan apa? Bagi anak-anak ikut mewartakan sukacita, misalkan bisa membantu orang tua, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ya, menyelesaikan tugas dengan baik. Itulah salah satu bentuk, ya, bentuk panggilan ikut mewartakan kabar sukacita. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini, ya kan, setelah kita tahu panggilan murid Yesus, ya kan, syarat mengikuti Tuhan Yesus, konsekuensi. Lah, hari ini kita akan belajar materi baru, yakni tugas perutusan sebagai murid Yesus, ya kan? Jadi materi hari ini adalah tugas perutusan murid Yesus, ya kan? Lah, tujuannya apa anak-anak? Mari kita coba lihat tujuannya, ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah melalui pendalaman cerita, anak-anak dapat memahami arti menjadi utusan, ya kan? Jadi melalui pendalaman cerita, anak-anak dapat memahami arti menjadi utusan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa anak-anak? Yang kedua adalah melalui pembacaan kitab suci, ya kan? Anak-anak dapat memahami bahwa setiap murid Kristus
diutus untuk menjadi pewarta kabar keselamatan bagi semua orang. Ya kan? Jadi yang kedua adalah melalui pembacaan kitab suci, anak-anak dapat memahami bahwa setiap murid Kristus, ya kan, diutus untuk menjadi pewarta kabar keselamatan bagi manusia. Itu tujuannya, ya, itu tujuannya. Lah, model penilaiannya bagaimana? Ya, model penilaiannya adalah seperti biasa-biasanya, yakni ada 3. Yang pertama apa? Keaktifan, ya, keaktifan. Bagaimana anak cepat untuk mengerjakan tugas, tidak ditunda, ya kan, tidak ditunda nanti sore, meskipun ada batasnya jam 6 sore, atau besok, atau 2 hari berikutnya, atau nanti ketika ditagih oleh Pak Guru. Enggak, tetapi secepatnya dikerjakan, dikirim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sikap, ya kan, sikap. Selain nanti absen lewat WA, anak-anak juga memfoto dirinya, ya kan, memfoto dirinya ketika sedang mengerjakan tugas atau mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi memfoto dirinya, baik itu saat mengerjakan tugas atau saat, ya, mengikuti pembelajaran, foto, ya, selfie bahwa saya telah, ya kan, mengikuti pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah tugas. Tugas nanti tentu ada 2 tugas, ya. Tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Itu model penilaiannya. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita tahu tujuan sekaligus juga model penilaian, mari kita lihat latar belakangnya. Nah, latar belakangnya. Nah, anak-anak yang terkasih, seseorang yang terpilih menjadi utusan, ya kan, seseorang yang telah terpilih menjadi utusan, biasanya akan muncul perasaan bangga, ya kan, muncul perasaan bangga, perasaan dihargai, perasaan dihormati, ya kan, itu. Tetapi ada juga loh, ya, kemungkinan seseorang menolak karena merasa berat, tidak mampu, atau merasa dirinya tidak percaya diri, takut akan kegagalan dan lain sebagainya. Lah, dari pihak yang mengutus, ya, dalam menetapkan utusan tentu saja sudah memiliki pertimbangan tertentu, ya kan, memiliki pertimbangan. Misalkan, oh, karena sudah mengenal pribadi, ya kan, sudah mengenal pribadi, mengenal kemampuan yang dimilikinya, ya kan, mengenal kemampuannya, sehingga orang yang mengutusnya menaruh kepercayaan yang besar terhadap orang yang diutusnya, ya kan, itu. Lah, dari pihak orang yang diutusnya mau menerima tugasnya karena dia memiliki keyakinan bahwa orang yang mengutusnya akan selalu membantu, mendampingi, menjamin dirinya ketika dia melaksanakan tugas tersebut. Misalkan, ya kan, beberapa hari yang lalu, ya, anak-anak mengikuti lomba, ya kan, baik itu lomba mata pelajaran
ataupun juga lomba mungkin dalam hal bicara, ya kan, pidato. Nah, pasti Bapak Ibu guru memilih kalian pasti sudah memiliki pertimbangan mengenal kemampuan, baik mengenal kemampuan maupun juga mengenal pribadi. Oh, anak ini bisa dipertanggungjawabkan. Oh, anak ini siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Bapak Ibu guru. Gitu ya. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai murid Tuhan Yesus, kita mendapat tugas perutusan mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Ya kan? Tentang kerajaan Allah. Lah, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, dan cinta kasih. Ya kan? Itu. Kita menerima tugas perutusan sebagai murid Yesus itu berarti pertama, ya kan? Pertama, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus dari Allah. Jadi yang pertama adalah kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus dari Allah. Yang kedua adalah mewartakan kerajaan Allah, berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta kasih dimanapun kita berada. Itu yang kedua, ya kan? Jadi yang kedua adalah mewartakan kerajaan Allah, berarti mengupayakan terciptanya keadilan, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih dimanapun kita berada. Itu ya. Lalu yang ketiga adalah dalam melaksanakan tugas perutusan, kita sadar akan tantangan dan hambatan yang akan kita jumpai. Namun ingat anak-anak, Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak perlu takut. Ya, jadi Tuhan selalu menyertai kita, maka kita tidak boleh takut. Itu ya anak-anak ya. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat latar belakang, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan doa. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi anak-anak yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi utusan-Mu. Bantulah dan dampingilah kami agar kami sanggup melaksanakan tugas perutusan mewartakan Injil, sehingga hidup kami dapat menjadi pelita dan berkat bagi sesama, demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan doa pembuka. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat cerita, ya, melihat cerita supaya kita tahu tugas pewartaan, ya, tugas menjadi murid Yesus itu seperti apa. Maka Bapak mempunyai sebuah cerita, ya,
mempunyai sebuah cerita. Lah, cerita tersebut akan Bapak bacakan, kalian menyimaknya supaya nanti kalau ada pertanyaan, ada tugas, anak-anak dapat mengerjakannya. Pengikut Yesus. Jadi judulnya adalah Pengikut Yesus. Ada seorang anak yatim piatu. Ia harus menjual roti dari induk semangnya. Karena gadis kecil penjual roti itu baru berusia 6 tahun, ia sering ditipu para pembeli, ya kan? Kalau ia kembali dengan uang kurang, ia akan dimarahi oleh induk semangnya. Pada suatu hari ada segerombolan anak nakal merampas roti jualan anak malang itu. Dulang penjualannya pun dibanting dan dirusak oleh anak-anak berandal itu. Kehilangan akal, anak yatim itu menangis di tengah jalan. Ia tidak berani pulang ke rumah induk semangnya. Pada saat itu lewatlah seorang pemuda di jalan itu. Ia melihat kesedihan di wajah gadis kecil itu, lalu menanyainya. Dengan berurai air mata, anak yatim itu menceritakan kesulitannya. Kemudian sangat ramah, pemuda itu membimbing gadis kecil itu ke sebuah toko. Di sana ia membeli sebuah dulang baru sama seperti yang dirusak itu. Diberikannya dulang itu kepada anak yatim itu bersama uang secukupnya untuk membayar harga roti yang telah dirampas. Pemuda itu menyuruhnya pulang ke rumah induk semangnya. Tetapi sebelum ia pergi, gadis kecil itu memegang tangan pemuda itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia bertanya dengan sungguh-sungguh kepada pemuda itu, "Apakah Tuhan bernama Tuhan Yesus?" "Tidak, saya hanya pengikutnya." Nah, anak-anak yang terkasih, sebuah cerita tentang pengikut Yesus, ya kan? Bagaimana dikisahkan tadi ada seorang anak yatim, ya, yang harus berjualan roti karena disuruh oleh orang tuanya, ya, oleh orang tuanya. Ternyata karena anak tersebut adalah masih kecil, suka dibohongin, suka ditipu, ya kan, suka ditipu. Lah, ketika pulang dimarahi oleh orang tuanya. Namun tidak hanya berhenti dimarahi, dalam perjalanan lagi, ya kan, anak itu juga dinakalin, dirampok atau dirusui oleh orang lain, kan? Dan berbagai macam persoalan tadi yang bisa kita lihat, ya. Lah, anak-anak yang terkasih, ya kan, mari untuk memahami teks cerita tersebut, anak-anak nanti membuat 5 pertanyaan. Misalkan, apa sih pesan, kesan dari cerita pengikut Yesus tadi, misalkan, ya, itu misal. Lalu yang kedua, misalkan, apa sih atau mengapa, ya kan, pemuda itu, ya kan, pemuda yang menolong gadis itu merasa percaya, ya kan, merasa percaya bahwa gadis itu akan berbuat
baik seperti yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti anak-anak membuat 5 pertanyaan tanpa jawaban. Tentu pertanyaan tidak hanya sekedar apa, siapa, di mana, kapan, tetapi harus sampai pada mengapa, bagaimana, jelaskan. Oke? Ngerti ya anak-anak ya? Baik. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat cerita dari pengikut Yesus, mari kita melihat teks kitab sucinya. Kita belajar dari teks kitab suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bapak masih bacakan, anak-anak menyimaknya kembali ya. Anak-anak menyimak kembali. Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuannya, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuannya itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu tidak kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, dan makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah teks kitab suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 tentang Yesus mengutus 70 murid. Ya. Lah, untuk memahami, menggali pesan dari kitab suci tersebut, ada 4 pertanyaan yang anak-anak bisa kerjakan. Yang pertama soalnya, mengapa Yesus mengutus murid-muridnya? Ya kan? Mengapa Yesus mengutus murid-muridnya? Lalu yang kedua, apa isi tugas perutusan tersebut? Ketika melihat dari teks itu. Jadi apa isi tugas perutusan tersebut? Kan? Lalu yang ketiga atau yang C, situasi apa yang dihadapi oleh para murid? Jadi situasi apa sih yang dihadapi oleh para murid?
Lalu yang D atau yang keempat, sebagai murid Yesus, kita semua juga mendapat tugas perutusan. Bagaimana cara mewujudkan tugas perutusan tersebut dalam hidup sehari-hari? Jadi ada 4 pertanyaan. Ngerti ya anak-anak ya? Paham ya? Oke, nanti silakan ditulis di dalam buku, ya kan? Terus nanti difoto, kirim ke Bapak. Jadi sudah ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas dari cerita, ya kan? Pengikut Kristus membuat 5 pertanyaan. Lalu tugas yang kedua adalah belajar dari teks kitab suci, menjawab ada 4 pertanyaan. Ngerti ya anak-anak ya? Baik. Kalau anak-anak sudah paham, mari kita lihat peneguhannya kayak apa peneguhannya. Nah, anak-anak yang terkasih, seperti Bapak yang saya sampaikan di latar belakang tadi adalah seorang yang terpilih menjadi utusan biasanya akan muncul perasaan bangga, ya kan? Anak-anak harus bangga kalau dipilih oleh Pak Guru, Bu Guru. Perasaan dihargai atau dihormati, ya kan? Tetapi ternyata ada juga loh, Dek, anak-anak, ada kemungkinan anak yang menolak ketika diutus, mungkin karena mereka merasa berat, tidak mampu, merasa tidak percaya diri, takut akan kegagalan, ya kan? Itu. Lah, datangnya kerajaan Allah berarti datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Lah, tugas perutusan yang kita terima dari Tuhan Yesus ternyata mengandung resiko besar loh. Akan banyak tantangan, hambatan, baik dalam diri maupun di luar diri kita. Namun yang penting anak-anak ini, Yesus memberi jaminan bahwa Ia selalu menyertai kita. Ia akan selalu menjaga dan menolong kita. Yesus juga memperingatkan kita jangan takut, ya kan? Itu ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas kita sebagai murid Kristus dalam hidup sehari-hari. Ya, misalkan aktif di lingkungan, menjadi misioner, anggota KUR, dirigen, lektor, pemazmur, ya, pendalaman kitab suci, dan lain sebagainya, ya kan? Juga bisa ikut, ya kan? Berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan, misalnya narkoba, pornografi, tawuran, nyontek, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, itulah peneguhannya. Nah, anak-anak, mari kita hening sejenak untuk berrefleksi diri. Anak-anakku yang terkasih, sungguh merupakan kebanggaan bagi kita bahwa Tuhan telah memilih dan memanggil kita menjadi utusannya, mewartakan kabar sukacita bagi semua orang. Tidak harus melakukan hal yang besar. Kita dapat memulai dari hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Mari kita refleksikan hidup kita selama ini. Apakah hidup kita sudah menggambarkan seorang yang diutus untuk menyampaikan kabar yang menyelamatkan?
Apakah kehadiran saya, Anda, kalian membawa damai bagi sesama? Apakah saya, Anda berani membela kebenaran? Apakah saya akan berdiam diri melihat ketidakadilan? Apakah saya mau terlibat dalam kehidupan menggereja keagamaan? Nah, anak-anak, setelah kita melihat refleksi, merenungkan materi yang sudah kita bahas tentang tugas perutusan murid Yesus, ada tugas keterampilan, yakni membuat renungan atau khotbah atau homili dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 tentang Yesus mengutus 70 murid. Jadi membuat renungan, membuat pidato, ya kan? Kalau mungkin dari agama yang lain tidak mengenal renungan itu apa? Pidato, cerita. Dari mana? Dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 12 tentang Yesus mengutus 70 murid yang sudah kita baca tadi. Berarti ada 3 tugas ya anak-anak ya. Oke, paham anak-anak? Bapak harap paham semuanya ya. Jangan lupa tugas tersebut nanti difoto, dikirim lewat WA ataupun juga lewat Classroom beserta dengan foto selfie kalian saat mengikuti pembelajaran. Lah, anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup agar Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, mendampingi tugas yang sudah anak-anak kerjakan ataupun yang akan anak-anak kerjakan. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kabar sukacita bagi sesama. Bimbinglah dan dampingilah kami agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan di tengah-tengah hidup, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar kami. Ajarlah kami untuk setia melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kalian semua.